Sebentar, Bunda. Ada aslinya. Baik, ahlan wa salam Ustaz Nanda. Beliau sudah bisa hadir di acara Zoom meeting ini bersama kita. Kita mulai agenda yang pertama, yaitu sambutan yang sedianya akan dibawakan oleh Ketua Yayasan, yaitu Ustadz Nanda Suhanda SEMM. Pada beliau dipersilakan. Tilawah dulu, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz Nanda. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Nanda. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustadz. Tes. Ustaz, tilawah Quran dari Ustaz Saubaris. Tadi sudah hadir Ustadz Nanda, tapi hilang lagi nih. Baik, selanjutnya kita minta. Dari siapa nih, Ustaz? Ya, Ustadz Nanda tadi. Mana? Halo, assalamualaikum Ustadz Nanda. Assalamualaikum Tad. Ini dia. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat kita sudah mulai, kita sudah buka, dan sekarang giliran Ketua Yayasan untuk memberikan sambutan kepada Ustadz Nanda, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz Nanda, dipersilakan untuk membuka, untuk menyambut pembukaan ini. Silakan Ustadz. Halo Ustadz Nanda. Dipersilakan untuk memberikan sambutan, Tat. Assalamualaikum, Ustadz Nanda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Nanda memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran ayah bunda sekalian. Mohon maaf nih, kayaknya gangguan ya ininya. Ya, kedengaran. Tes. Halo. Ya, dengar. Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Ayah bunda yang saya hormati, para pengurus yayasan, pimpinan pondok pesantren dan seluruh jajarannya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan silaturahim ya, dalam rangka nanti ada sedikit informasi penjelasan dari Satgas Covid Nur Hasanat terkait dengan keberadaan para santri kita ya. Untuk itu barangkali saya berharap kepada ayah bunda bisa bekerja sama dengan kami, baik yayasan maupun pondok pesantren, dalam rangka bagaimana kita bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada di pondok pesantren terkait dengan COVID-19 ini.
Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda seluruhnya yang sudah bisa hadir dan bisa memberikan masukan, sumbang saran untuk kerjasamanya dalam hal terkait dengan penanganan COVID. Insya Allah tim Satgas kami yang dipimpin oleh Pak Nofrizal dan seluruh jajaran Pondok Pesantren, insya Allah akan selalu berikhtiar ya Bapak ayah bunda sekalian bagaimana untuk menjaga kondisi kesehatan putra putri Bapak dan Ibu yang ada di Pondok Pesantren. Oleh karena itu nanti yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis operasional atau ada hal-hal yang belum jelas, silakan nanti bisa ditanyakan kepada tim Satgas COVID dan kita terbuka saja kepada ayah bunda seperti apa kondisi di lapangan dan bagaimana penanganannya insya Allah akan dijelaskan oleh tim Satgas COVID yaitu Ustadz Nofrizal dan kawan-kawan. Itu saya barangkali ayah bunda yang saya hormati. Mungkin saya juga tidak bisa sampai selesai mengikuti rapat ya karena ada rapat lagi jam 10. Dan karena itu nanti jam 10 saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Nanda selaku Ketua Yayasan yang telah memberikan sambutannya kepada kita. Intinya adalah beliau mengatakan ahlan wa sahlan dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dalam menangani atau mensikapi COVID-19 di Pondok Pesantren saat ini. Baik, selanjutnya arahan dan dari Mudir Pondok Pesantren dalam hal ini ada yang mewakili. Ustaz Sobari barangkali mewakilinya. Oh iya Bapak dan ayah sekalian, ayah dan ibu sekalian, bunda dan ayah sekalian, kami mohon doanya karena Mudir Pesantren Al-Quran Al-Sanad ini dalam kondisi sakit. Beliau dirawat di rumah sakit, ya mudah-mudahan Allah menyehatkan kembali. Ala hadinya wa kulliyatin salih al-Fatihah. Baik, selanjutnya sambutan dari Pondok Pesantren dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Sobari selaku sekretaris. Walaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ayah, bunda, umi, abi, para wali santri Nur Hasanat yang kami hormati, dan juga kepada seluruh dewan guru, asatid dan ustazat, baik dari sekolah, wali asrama maupun musrifah Al-Quran, dan terkhusus kepada Ketua Yayasan Ustadz Nanda Sohanda SIMM dan Ustadz Mika selaku sekretaris yayasan dan pada saat ini sedang tugas sebagai MC. Baiklah Ustadz dan Ustazah, para ayah bunda dan umi abis semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dalam forum Zoom meeting ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam kondisi yang sehat walafiat insya Allah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat
penting di saat pandemi saat ini kita senantiasa saling mendoakan dan menjaga imun kita untuk tetap terjaga agar bisa tetap produktif, ya, tetap produktif untuk beraktivitas, beribadah dan muamalah. Selanjutnya mohon doa juga. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mika selaku MC bahwasanya mudir menitipkan salam kepada seluruh ayah bunda Umi Abi untuk belum bisa hadir dalam kesempatan ini dan mohon doanya agar segera diberikan kesembuhan, ya. Ya Rabbanas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa la yughadiru saqama. As'alallahul azim rabbil arsyil azim asfiyahu. Bapak Ibu, ayah bunda semua yang dirahmati oleh Allah, walaupun mudir berhalangan hadir pada kesempatan hari ini, beliau nitipkan beberapa pesan kepada kami Bisa. untuk Nah, ini bukan disampaikan ini kepada memang ada gambar saya nih ada. para kalau ini hadirin semua. tutup. Kalau ini ada Pesan yang gambar pertama saya. adalah kami mengucapkan jazakumullah khairan pada seluruh ayah bunda, wali santri yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mari kita terus sinergi untuk saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan, terutama untuk terus mensupport pesantren dan mendoakan anak-anaknya. Dan insya Allah anak-anak kita semua secara umum dalam kondisi sehat, ya. Adapun nanti kondisi-kondisi terkini mengenai penanganan dan pencegahan COVID di lingkungan pesantren insya Allah akan disampaikan secara khusus oleh Ketua Satgas kita nanti. Selanjutnya poin yang kedua, pesan mudir. Tentunya dalam forum ini kami membuka masukan, ya, masukan dan usulan yang baik tentunya untuk disampaikan kepada kami maupun kepada yayasan nantinya. Dan insya Allah akan kami berusaha jawab, ya, dari bidang-bidang nanti yang terkait dengannya tentunya yang kompeten. Di sini ada bagian dari yayasan maupun dari pesantren seperti itu. Yang perlu diketahui oleh para wali santri di sini tentunya pesantren senantiasa berikhtiar yang terbaik untuk melakukan proses pembinaan, pendidikan, pembelajaran anak-anak kita dengan maksimal. Kegiatan yang belum bisa dilakukan, apalagi yang sifatnya outdoor, ya, atau harus keluar dari pesantren atau memanggil instruktur dari luar dan sebagainya, karena semuanya sifatnya terbatas. Jadi kita coba maksimalkan program-program strategis dari pesantren seperti itu. Alhamdulillah semua berjalan tetap dengan baik. Dan santri dan kaitannya juga dengan anggaran nanti akan disampaikan oleh bagian keuangan dari yayasan. Mungkin itu sambutan mewakili mudir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Senantiasa berdoa dan ayah bunda wali santri orang sangat dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Mika di unmute dulu, Ustaz. Unmute. Ya, Ayah Bunda, maaf tadi unmute. Alhamdulillah tadi sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sobari yang mewakili Mudir. Tibalah saatnya Ayah Bunda, sambutan dan laporan perkembangan kesehatan anak-anak kita dan penanganan masalah pandemi COVID-19 yang terjadi di Nur Hasanat, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Satgas COVID-19 Nur Hasanat. Dalam hal ini adalah Ustadz Nofrizal Haji Nofrizal SH. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Afan, suaranya kurang jelas, Ustaz. Ustaz Ahmad, Ustaz Nofrizal masih ini nih, Ustaz. Bunda yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, unmute lagi, Ustaz. Ustaz Sobari. Fadal Ustaz Rizal. Sudah oke? Ya. Fadal. Baik, Ayah Bunda. Terdengar suaranya? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Delay. Mohon maaf, delay. Tafadhol Ustaz Rizal. Kami sampaikan berkaitan dengan SOP dari kami sebagai tim Satgas, saya dengan Nofrizal, cukup panggil Rizal saja, mewakili atau para santri yang ada di Nur Hasanat berkegiatan beraktivitas sebagai wujud kepedulian kita terhadap kesehatan di lingkungan pesantren. Maka dibentuk kembali dari tanggal hari Sabtu dan hari Ahad, ya, 31 Januari, dan di antara persyaratan kedatangan santri adalah melampirkan hasil pemeriksaan rapid test antibody. Alhamdulillah semua santri yang datang itu melampirkan hasil pemeriksaan tes antibody dan kami apresiasi, terima kasih.
pada ayah bunda yang sudah bekerja sama dengan tim Satgas untuk memeriksakan anak-anak yang mau datang ke pesantren terlebih dahulu dengan pemeriksaan rapid test antibody. Pertimbangannya kenapa menggunakan rapid test antibody? Yang pertama adalah banyak di antara para wali santri bahkan request untuk tim melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum saja, Ustaz, gitu. Karena pada saat itu memang antibody masih mahal gitu ya. Kemudian juga beberapa santri menyarankan antibody saja ya. Sudah akhirnya kita mendukung untuk pemeriksaan antibody saja. Harapannya santri tidak kemana-mana saat di rumah, kemudian orang tua sehat, keluarga semua, sehingga ya cukup antibody saja. Itu langkah awal kami. Kenapa harus memeriksakan tes antibody. Ketika santri datang, kita pakai SOP kedatangan santri. Kenapa ayah bunda tidak boleh turun dari kendaraan saat itu dan dibantu oleh petugas kami. Ini untuk pertama untuk mempercepat proses kedatangan dengan dibantu oleh petugas kami yang di saat itu diwakili oleh Ustadz dan Ustazah, juga ada santri pengabdian, ada santri LTQ juga. Kemudian santri diarahkan untuk langsung masuk asrama, kemudian mandi saat itu, sehingga sudah dalam posisi rapih bersih ketika ketika masuk ke dalam asrama. Kemudian pada saat itu kami arahkan baju ganti untuk di laundry. Pada periode 4 Februari santri menyusul, kedatangan santri sejumlah 66 santri. 66 santri. Maaf, ya 66 santri, santri tolibah dan santri tolib. Sebagian kecil santri tolib dan sebagian besar santri tolibah. Bukan mulai kegiatan di pesantren. Ya, jadi santri masuk, kita lakukan isolasi terlebih dahulu. Kemudian selama 3 hari santri diisolasi, kemudian setelah dinyatakan aman dan dilakukan sosialisasi penggunaan masker dan sosialisasi kesehatan oleh perawat di tempat kami, baru santri diperbolehkan untuk masuk ke dalam lingkungan pesantren. Kemudian arahan dari kami adalah santri terlebih dahulu belajar pesantren, ya, karena memang arahan dari Pemda saat itu bahwa kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Maka arahan dari kami santri belajar di dalam lingkungan pesantren, bukan di kelas. Baik itu pembelajaran tahfiznya yang saat itu diperbanyak dalam waktu 7 hari. Kemudian hari ke-8 sudah mulai ada pembelajaran sekolah yang diadakan di asrama. Baik, berlanjut ke kegiatan berikutnya, ternyata kami sosialisasikan juga mengenai bagaimana berkehidupan di pesantren saat pandemi atau belajar saat pandemi. Semua kami sosialisasikan kepada karyawan dalam grup atau ketika di kelas atau di asrama atau di pesantren, kami sosialisasikan bagaimana beradaptasi dengan menggunakan 5M pada saat itu. Dan sampai sekarang masih kita berlakukan 5M. Setelah 2 kali dilakukan sosialisasi, maka kami lakukan pengawasan kepada santri-santri yang ada di lingkungan pesantren maupun para karyawan. Ini sebenarnya kami gambarkan terlebih dahulu bahwa di dalam lingkungan pesantren kita bersebelahan dengan mukimin, ya. Sebagian besar santri sudah tahu bahwa di lingkungan pesantren kita berbatasan dengan mukimin. Maka pernah saya share juga kepada wali santri bahwa kita punya pintu belakang. Akses yang mukimin hanya punya jalur 1 pintu,
yaitu pintu melalui pesantren. Nah, ini beberapa kiat atau cara kami lakukan untuk bisa buka akses pintu mukimin sendiri, sehingga bisa pesantren bisa aman atau tidak dilewati oleh mukimin. Sampai saat ini kami masih mencari jalan keluar ya, karena ternyata di lingkungan sekitar yang terdekat akses ke jalan raya itu sulit untuk diajak negosiasi. Sehingga mukimin masih melintasi pesantren dan ditunggui oleh satpam yang ada di lingkungan pesantren, 2 orang satpam, 1 menunggu di pintu masuk, pintu utama pesantren, yang 1 menunggu di akses mukimin ke pintu keluar melalui pesantren. Nah, optimalisasi ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan kepada santri. Yang di luar dugaan kami, ternyata pada tanggal 5 beberapa murid khusus untuk sakit-sakit yang kehilangan ciuman, kemudian tidak merasa, kemudian ada beberapa santri yang seperti itu langsung melakukan isolasi poskestren. Dan bukan tanggal 5, tanggal 6, catatan di perawat kami adalah di klinik tanggal 6 santri datang. Jadi tanggal 6 santri datang ke jumlahnya 3 orang, itu melaporkan bahwa kondisi penciuman terganggu. Kemudian kami arahkan untuk isolasi selama beberapa hari ke depan. Tetapi kami kesulitan karena santri belum pernah mengalami isolasi ya, begitu isolasi santrinya pengennya keluar aja gitu ya, sehingga perlu penanganan khusus untuk santri ini. Dan sekarang untuk santri-santri yang masuk ruang isolasi, mau tidak mau kami diarahkan untuk melakukan kegiatan sebagaimana biasa. Kami arahkan santri, kita komunikasi melalui jendela, kita kasih fasilitas klinik, poskestren, tempat perawatan itu ada jendela, kita fasilitasi itu. Kemudian kita bicara dengan jarak melalui jendela, santri yang pernah dilakukan perawatan di klinik, 25 santri sampai sekarang dilakukan perawatan di klinik dari tanggal 6 sampai tanggal 27. Berarti 21 hari. Dan ada pada saat wallahu alam sudah diterima oleh ayah bunda semua atau belum press release yang kami sebar, yang kami informasikan kepada wali santri.
Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah ya, berarti sudah alhamdulillah. Dan kami kabarkan pada saat itu memang ada pimpinan pembinaan putri mengabarkan bahwa keluarganya mengalami COVID, kemudian santri kita evakuasi langsung untuk kita ajak rapid test. Kemudian hasilnya positif dan kita komunikasikan ke wali santri yang saat itu juga sedang mengalami COVID adalah akhirnya kita minta orang tua untuk dijemput, santri kita fasilitasi menginap di poskestren steril. Saat itu tidak ada satupun yang dirawat. Poskestren kita ada perawatan, satu perawatan untuk tolib, satu untuk tolibah. Yang untuk tolibah ini kemudian dipakai santri yang sudah ada saat itu. Setelah 4 hari santri tolib itu mengalami gangguan penciuman, kita lakukan pemberian suplemen vitamin C, ada vitamin E dan juga ada suplemen Kistur Hindi sama habat sauda. Kemudian ditambah obat-obatan yang santri bawa. Ternyata santri alhamdulillah hari ada yang 2 hari, 3 hari itu sudah normal kembali penciuman. Dan kita lakukan verifikasi, ada yang sebagian kita lakukan tes antibodi dan sebagian kita lakukan tes antigen. Hasil selama ini sampai 3 hari kemarin itu alhamdulillah semua santri reaktif, non reaktif dan santri negatif ketika di antigen. Tetapi 3 hari kemarin ada yang lapor juga santri bermasalah dan setelah dirawat dan dilakukan tes rapid antigen ternyata positif. Ada 3 orang. Yang pertama adalah Zulfan Nasrullah, kelas 9, itu positif dan sudah dikabarkan oleh wali asrama kepada orang tua. Semua santri yang dirawat kemudian ada tindak lanjut perawatan khusus, maka dilaporkan kepada orang tua. Kemudian ada Hamzah Haiban, kelas 12, kemudian ada Levio, Zulfan hasil tesnya jelas, yang Hamzah Haiban hasil tesnya yang satu jelas, yang satu kelihatan tampak mata seperti muncul. Kemudian yang Levio satunya jelas, satunya masih samar-samar, tapi menurut dokter yang ditangani oleh dokter junior saat ini ini harus dirawat di perawatan khusus. Sementara santri yang lain yang hasil tes antigennya negatif, kita isolasi di ruang perawatan tolibah yang saat ini kosong. Jadi kita bisa bila saat ini santri yang di rapid antigen, bagian sudah diizinkan pulang ke asrama ya, tentunya dengan prokes. Penanganan yang positif kita arahkan untuk berjemur dengan waktu khusus di lokasi yang khusus. Kemudian kegiatan seperti biasa, tetapi tidak ada pembelajaran di dalam perawatan. Ya, jadi santri yang dilakukan perawatan di klinik poskestren tidak dilakukan pembelajaran akademik. Yang diarahkan hanyalah untuk meningkatkan hafalan, amal ibadahnya ditambah, dan sudah dilakukan beberapa hari kemarin. Yang menurut saya target kami tim Satgas adalah
selama 70 hari. Dan kita lakukan penyemprotan setiap hari di semua lingkungan, 2 orang, 1 orang untuk di lingkungan tholib, 1 orang di lingkungan tholibah, sehingga proses penyemprotan bisa maksimal. Dan ini dilakukan setiap hari. Kemudian setiap hari kami lakukan pemantauan mulai pekan ini dari hari, sebenarnya dari awal sudah dilakukan memantau sehingga dibuat jadwal. Seluruh tim Satgas melakukan pemantauan secara bergantian 2 orang per hari, pagi, siang, dan sore menjelang malam juga. Ini untuk mengkondisikan lingkungan di sekitar pesantren, baik di asrama maupun di luar asrama. Optimalkan di dalam, karena arahan dari pemerintahan daerah wilayah Karawang untuk tidak aktivitas KBM, maka ini akan berpengaruh ketika santri berolahraga di depan, kemudian banyak kerumunan nanti yang kita tidak bisa pantau. Dari pun kita terus ingatkan, akhirnya kita arahkan untuk melaporkan, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Perawat yang bertugas adalah Ibu Desi. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abrizal. Alhamdulillah kepada Ustaz Abrizal yang telah memberikan sambutan sekaligus juga informasi perkembangan penanganan santri yang terkena terindikasi COVID-19. Di samping itu, rilis sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan bagian keuangan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Ine Fatmasiwi. Pada Bu Ine dipersilakan akan disampaikan oleh Bu Ine Fatmasiwi. Silakan. Oh ya, baik. Saya melihat di sini sudah hadir bendahara yayasan, yaitu Ustaz Karmin. Sudah hadir bendahara yayasan. Ustaz Karmin diminta untuk memberikan sambutan sekedarnya. Ustaz Karmin diminta untuk memberikan sambutan sekedarnya. Ada kesibukan barangkali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengagendakan santri yayasan dan para guru dan tim Satgas ya, Satgas COVID. Saya juga mungkin bagian dari wali santri ya, karena hadir mewakili kan ya. Kedengaran Ustaz. Kedengaran ya. Oke, saya Bu Bendahara Yayasan.
beberapa hari yang lalu staf saya, Bu Nengsi, yang sudah dikenal sama wali santri, yang mungkin setiap hari, setiap pekan, bahkan setiap bulan gitu ya, selalu mengingat atau selalu melaporkan tentang keuangan, atau mungkin yang paling sering lah gitu ya, berkomunikasi ya dengan ibu-ibu, terutama tentang kondisi-kondisi keuangan ya, tentang kondisi-kondisi keuangan. Nah, beberapa mungkin sudah 1 pekan, 2 pekan jalan gitu ya. Akhirnya Bu Nengsi ada tugas gitu ya ke luar. Beliau ke Mesir gitu ya, di Yayasan Nur Hasanat gitu ya. Sabari. Nanti ibu-ibu sekalian dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya, atau oleh yayasan ya, berkaitan dengan itu Bu ya, karena tentu kami juga punya kewajiban ya kepada para ustadz ya, ustazah, baik di sekolah maupun di pesantren gitu ya, dan karyawan ya, untuk menunaikan kewajiban kita ya, untuk setiap bulannya ya, sebelum tanggal 1 bahkan gitu ya, kita menunaikan kafalahnya gitu ya. Nah, di beberapa hal gitu ya, nanti Bu Ine yang akan menjelaskan secara detailnya. Kemarin saya rapat gitu ya dengan pihak pesantren, bahwa ada agenda-agenda yang kegiatan-kegiatan yang memang dialihkan gitu ya, kegiatannya itu untuk penanganan COVID gitu ya, anak-anak gitu ya, untuk maksimal, sehingga nanti penanganan yang sifatnya kesehatan gitu ya, itu sudah di backup dengan pengalihan gitu ya, pengalihan kegiatan anak-anak seperti itu. Nanti mungkin Ustadz karena itu Pak Ibu Bapak sekalian, para wali santri, sekali lagi gitu ya, kami berterima kasih gitu ya, dengan kerjasama yang baik ya, sehingga pendidikan di Nur Hasanat ya berjalan dengan baik. Nah, itu saja mungkin dengan kondisi anak-anak ya, dengan kondisi keuangan gitu ya, karena sejatinya bahwa memang ya kita mengharapkan sekali gitu ya, bahwa memang sumber gitu ya, sumber keuangan kita itu ya dikali S-nya per Salam. ini. Maka Pak Mika dilanjut. Dilanjut. Ini kan cuma
cuma nunjukin arah dia ke bawah, berarti kesalahan gitu. Aneh mah gak ada ininya. Baik, selanjutnya terima kasih pada Ustadz Karmin. Selanjutnya kepada selanjutnya terima kasih pada Ustadz Karmin. Selanjutnya pada Tafadhol Mas Koro. Halo Bu Ino. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ino. Silakan memberikan informasinya. Halo Bu Ino. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ino. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ino. Baik. Nika, Afwan, yang lain tolong mute dulu. Ya. Pada Bapak, Ibu sekalian, Bunda, Ayah dan Bunda, tolong videonya dimatikan dulu ya. Nanti setelah ini baru kita tanya jawab. Yang muncul dalam tanya jawab itu adalah yang muncul videonya yang bertanya, gitu ya. Baik Ayah Bunda, dimohon untuk di mute, kemudian videonya dulu. Ayah Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu Ine yang sedianya akan memberikan sambutan terkait dengan informasi keuangan belum juga merespon. Namun di layar ada sebenarnya Bu Ine. Bu Ine, Assalamualaikum. Halo Bu Ine. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ine. Assalamualaikum Bu Ine. Halo. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita masuk ke acara selanjutnya saja. Yaitu tanya jawab. Dalam hal ini nanti terkait dengan COVID langsung, nanti akan dijawab oleh Ketua Satgas COVID dan akan dijawab oleh Ketua lain nanti COVID dan tergantung dari pertanyaannya. Nanti tergantung dari pertanyaan. Dipersilakan pada Ayah Bunda yang dipersilakan pada Ayah Bunda yang memberikan pertanyaannya. Saya Ustadz. Ya, Ibu Fatin ya. Ya, Ibu Fatin memperkenalkan. Iya betul. Saya Uminya Yasmin. Ya. Kelas berapa? Saya Uminya Yasmin kelas 9 dan Uminya Maria kelas 8. Oh ya, silakan Ibu. Ya, dan kelas 8 Ustadz ada 2. Ya. Baik, silakan Bu. Anak saya 2 di kelas 1. Ya, Bu, silakan. Masya Allah ya, perjuangan pihak pesantren terhadap pendidikan anak-anak kami. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan jaza. Amin. Dan dengan kebutuhan keuangan yang diperlukan pesantren juga saya ikut menghimbau kepada orang tua murid yang untuk segera melaksanakan kewajibannya. Semoga ayah bunda diberikan kecukupan rezeki oleh Allah ya. Amin. Karena saya pun merasakan Pak, memang di masa COVID ini masalah keuangan itu termasuk dalam ini kami ya. Hanya Ustadz Afwan mungkin ingin ngasih masukan dalam pembelajaran yang dilakukan anak kami di pesantren, mungkin akan berbeda ketika anak kami itu ada di rumah, ya.
karena pembelajaran itu tetap online ya. Halo, Ibu Patin. Terdengar. Suaranya agak kayak robot nih. Ya. Ya. Ayah bunda yang lain, ayah bunda yang lain, tolong videonya yang lain disembunyikan dulu videonya ayah bunda yang lain. Biar ayah bunda yang lain, tolong videonya dihidupkan dulu, ya disembunyikan dulu videonya. Baik, terima kasih ayah bunda. Maaf Ustadz, saya ya, Ibu Patin dulu. Udah selesai Bu Patin? Ya, Ibu Patin dulu. Maaf Ustadz, saya... Ya, silakan Bu Patin. Nanti Bu Eka ya. Silakan Bu Patin. Tadi yang lain saya berharap silakan diizinkan dulu ya. Nanti Bu Eka ya, tidak berat. Silakan Bu Patin diteruskan. Silakan Bu Patin. Tadi yang lain begini Ustadz, mohon maaf mungkin ketika anak kami ada di pesantren lebih fokus ke pelajaran Al-Quran aja kalau usulan saya ya. Dikurangi muatan belajar belajar sekolahnya. Dan ada beberapa pelajaran yang mungkin nggak usah ada, nggak apa-apa, misalkan kayak PJOK atau penugasan seperti hal-hal yang menggunakan HP ya. Kalau di rumah kan Ustadz kemarin itu pembelajarannya memang pakai HP ya. Ketika ada keperluan dengan cari informasi mengenai artikel dan sebagainya akan lebih mudah di Google. Tapi ketika di sekolah dilakukan itu HP-nya kan akan lebih lama ya. Antrian gantian sama teman-teman. Kadang mungkin sampai malam kata baru dapat antrian HP untuk nyari jawaban pertanyaan sekolah itu. Jangan sampai memakan waktu gitu. Saya lebih setuju ketika di pesantren fokus ke Al-Quran aja. Muatan belajarnya disedikitin aja dan disesuaikan dengan kondisi anak di sana, tidak harus pakai HP gitu Ustaz. Mohon maaf seperti itu. Baik, Bu Patin, udah Bu Patin? Ditangkap nggak Ustaz? Ya, ditangkap Bu. Udah. Jadi yang pertama masukkan ya. Ditangkap nggak Ustaz pertanyaan saya? Ya, pertanyaannya ya, yang pertama saya simpulkan. Ya. Untuk di pesantren dan di rumah kan berbeda ya cara penanganan, cara belajarnya. Dan kalau bisa diusulkan di pesantren itu lebih banyak Al-Quran saja. Pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran sekolah kalau bisa ada yang dikurangi. Gitu ya Bu ya. Seperti misalkan PJOK dan lainnya. Yang kedua, untuk penggunaan HP dalam online, ini sebaiknya kalau sudah berada di pesantren, jangan lagi digunakan karena akan pergantian penggunaan HP-nya. Bisa jadi anaknya bisa sampai jam 9 malam baru kebagian. Ya, mempersulit anak. Mempersulit anak ya. Intinya itu Bu ya. Baik Bu. Yang pertama. Betul begitu Ustaz. Jazakallah. Baik, terima kasih. Baik, dua dulu ya Bu, dua pertanyaan dan dua orang dulu ya. Silakan Bu Eka Santi tadi sudah memulai. Silakan Bu Eka Santi. Assalamualaikum Bu Eka Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Eka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya orang tua dari Konita kelas 12 dan Kisti kelas 9. Itu kelas kemarin. Termasuk anak kami juga terpapar Konita. Nah itu kami belum antarkan karena kami memang diminta oleh dokter untuk stay di rumah hingga akhir Februari. Karena Siti kami, jadi sampai suami saya juga dirawat. Yang mau saya tanyakan, apakah yang lebih baik mana? Apakah anak kami tetap belajar di rumah, atau
datang ke pesantren, tetapi dengan kondisi kami khawatir apakah steril di pesantren, karena tadi kami dengar seperti itu kondisinya. Terus terang itu membuat kami jadi trauma ya, kalau kami nantinya khawatir anak kami terpapar kembali. Lalu karena kan tidak ada jaminan orang yang sudah terkena COVID lalu dia kebal tidak kena lagi gitu ya Ustadz ya. Terlebih lagi tadi saya dengar ada yang dari rumah dia tidak apa-apa begitu sampai di sana karena dari mungkin dari jalan atau dari rumahnya dia sudah ada, lalu karena sistem isolasi yang saya lihat di pesantren kan isolasinya anak-anak di dalam kamar beramai-ramai tapi tidak boleh kemana-mana, itu kan sama aja kan pada akhirnya ada yang terpapar juga. Jadi kami khawatir, jadi lebih baik apakah kami mengikuti sistem pendidikan daring di rumah atau balik ke pondok, tetapi mungkin dengan waktu juga tidak lama ya, karena kan mungkin anak kami kembali ke pondok hanya mengikuti ujian, setelah itu anak-anak dipulangin lagi ya, seperti itu. Jadi lebih baik yang seperti apa. Lalu yang kedua, untuk masalah penanganan COVID ini, apakah penanganan COVID dan juga cara pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran sendiri anak-anak di pesantren itu juga melalui daring, apakah tidak lebih baik kalaupun daring di sekolah, kalau tadi saya lihat dari Bunda Yasmin, mengapa tidak difasilitasi oleh sekolah? Mungkin sekolah punya OHP ya, punya Infokus, mengapa tidak difasilitasi dengan Infokus saja? Jadi mungkin anak-anak tidak harus menggunakan HP yang bergiliran, yang itu menjadi trouble. Mengapa tidak menggunakan Infokus saja? Anak-anak mungkin di tiap kamar, mungkin ada Infokus 2 atau 3 pesantren punya, lalu anak-anak difasilitasi, mungkin satu, entah bagaimana sistemnya, tetapi menggunakan Infokus, saya pikir itu lebih bijak seperti itu dibandingkan anak menggunakan HP berganti-ganti seperti itu. Terus untuk masalah keuangan juga seperti itu. Oke lah kalau memang karena kami juga kemarin sudah mengatakan kondisi kepada Bu Ine, kami pikir kami mendapatkan bonus gitu ya, istilahnya kami tetap membayar dapat 200.000 gitu ya. Tapi ternyata tidak ada prevalensi untuk itu, buat kami harus membayar full 100% meskipun kami di rumah dan kami utarakan alasan, tapi buat kami ya udah nggak apa-apa. Tetapi apakah lantas anak-anak yang ada di pesantren juga mendapatkan hal yang seperti itu? Contoh untuk masalah makanan. Kalau saya lihat di grup sepertinya untuk menu makanan pun belum ada perubahan ya kalau saya lihat di grup. Wallahu alam secara realnya seperti apa, karena juga sepertinya kami tidak mendapatkan jawaban yang pas ya ketika kalau lihat di grup seperti itu. Jadi tolong untuk menu makan, terus juga untuk vitamin-vitamin yang mungkin juga orang tua berkesulitan untuk mengirim, apakah bisa di backup oleh pesantren untuk saat ini, karena juga ada beberapa kegiatan dari uang tahunan itu, uang yang juga tadi Ustadz katakan ada beberapa yang juga dialihkan seperti itu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eka Santi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anaknya di sini kelas 12 dan kelas 9 ya Bu ya. Yang pertanyaan pertama yaitu apakah anak saya harus stay di rumah dengan kondisi daring atau di pesantren saja? Baiknya seperti apa? Yang kedua, dalam pembelajaran di pesantren yang juga melalui daring, maka apakah tidak lebih baik di rumah saja atau kalau di pesantren difasilitasi dengan Infokus, misalkan di tiap kamar dan lain sebagainya. Kemudian untuk masalah keuangan itu seperti apa? Katanya ada info ada pengurangan uang 200.000 tapi kami bayar full. Dan kemudian untuk melihat kondisi makan untuk santri itu kelihatannya menunya tidak ada perubahan. Kalaupun demikian mohon beri tambahan suplemen itu vitamin-vitamin karena orang tua juga memang tidak sempat untuk memberikan vitamin ke sekolah dan lain sebagainya.
Itu ya Bu Eka ya, Bu Eka tanyanya ya. Baik, bisa dijawab oleh Ketua Satgas COVID, dan nanti untuk sekolah bisa dijawab oleh Pak Didin dan Nur. Kepada beliau-beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih untuk masukan dan evaluasi bagi tim Satgas. Jadi kalau kondisi sekarang saat ini, mohon maaf untuk ayah bunda, karena setiap saat kami harus mengingatkan santri di ruangan asrama itu beberapa kali kami survei dari tim Satgas tidak menggunakan masker. Santri banyak berpindah dari kamar satu ke kamar yang lain, kemudian kami dapati santri berkerumun, dan itu akan kami lakukan peneguran, dan ternyata tidak cukup 1 kali 2 kali, ini harus setiap hari. Ternyata tidak cukup setiap hari, harus setiap saat. Karena spesial di sini kami buat Satgas, buat piket itu 1 hari 3 kali. Ya, piket kami itu per 30 menit di pagi, 30 menit siang, dan malam. Jadi untuk pelayanan kepada santri, kita juga arahkan kepada wali asrama untuk ikut memantau penggunaan 5M kita. Oh ya. Yang kedua adalah kalau untuk kedatangan santri, itu sesuai kesepakatan dari tim Satgas, kemudian ada pengurus pesantren dan yayasan. Pada waktu kemarin kedatangan santri kita tetapkan di luar tanggal 14. Di luar tanggal 14 Februari, maka kami waktu itu waktu kita sepakati kita belajar daring. Tetap guru-guru harus memfasilitasi, wali asrama bekerja daringnya juga, tim tahfiz juga memantau anak-anak. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini adalah pengennya santri kita ini steril, pengennya tidak ada kegiatan dari luar, tiba-tiba santri masuk di hari tertentu, kemudian ada yang masuk lagi, kemudian ada masuk lagi. Pengennya kita steril seperti itu, maka kita buat jadwal. Kedatangan santri kita jadwal, kedatangan tanggal 31 dan tanggal 1 Februari. Kemudian untuk santri-santri yang bermasalah dengan perizinan, kesehatan, atau ingin memonitoring dulu nih, atau santri dari luar daerah, ingin memonitoring dulu kegiatan pesantren, maka datang tanggal 14. Jadi itu selebihnya kita daring. Nah, kalau melihat protokol kesehatan yang ada di pesantren, kondisinya adalah ketika santri ini banyak yang bermasalah, maka kita telusuri. Kita telusuri masalahnya dari mana. Ternyata di press release sudah dijelaskan. Ada info katanya Ustazah Arul bermasalah. Ustazah Arul bermasalah itu sebelum santri datang, dan sekarang alhamdulillah sudah sehat, tidak ada masalah. Kemudian ada ustadz dan ustazah yang bermasalah, ternyata kondisi sakitnya itu diawali dari perawatan santri yang datang lebih awal, itu tanggal 6. Ustadz yang bermasalah itu tanggal 15 ada ustadz yang bermasalah, kemudian kita lakukan isolasi, dan saat ini sudah kita rapid antigen semua dan hasilnya negatif untuk ustadz dan ustazahnya, maka dilakukan isolasi mandiri, jadi tidak bertemu dengan santri sampai 3 hari ke depan setelah hasil rapid test antigennya negatif. Ini kondisi sekarang, gitu ya. Adapun santri yang kelas 9, semua santri kita arahkan tetap pakai masker di asrama dan kita lakukan pemantauan. Demikian kondisinya saat Mika. Mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz Nafrizal. Selanjutnya kepada Bu Nur
dan Pak Didin, dipersilakan. Bu Nur dulu, tafadhol untuk menjawab pertanyaan Bu Eka Santi dan Bu Fatin. Tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Fatin ya? Udah kita. Alhamdulillah sudah sehat ya Bun ya. Alhamdulillah untuk kami informasikan untuk pembelajaran di SMP khususnya ya untuk kegiatan pelajaran Diknas sudah banyak yang dikurangi, artinya kami mengambil yang urgent untuk dibutuhkan. Jadi untuk pembelajaran SBK, PKN, prakarya itu sudah tidak ada, ya artinya sudah tidak setiap hari. Jadi nanti hanya di di kebutuhan tertentu saja gitu ya, hanya satu kali misalnya seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran yang tadi disampaikan Bunda Fatin ya, kami tidak menggunakan HP seperti yang diusulkan oleh Bundanya Konita pun seperti itu ya. Jadi kami belajar di asrama, guru-guru yang ada di sini ke asrama dengan sebagian menggunakan Infokus gitu ya. Jadi tidak ada penggunaan atau pencarian tugas-tugas yang mempersulit santri seperti menggunakan HP harus pinjam punya ustadzahnya, tidak ada. Jadi kami berusaha untuk tuntas di di pembelajaran saat itu sesuai dengan jadwal. Harapannya tadi ya seperti yang diharapkan ayah bunda, anak-anak lebih rileks gitu ya. Jadi tidak banyak penugasan. Alhamdulillah untuk sampai sekarang ini pun seperti itu. Mungkin tuh Ustadz. Ya, baik ya. Baik. Dari informasi ya. Dari kepala sekolah SMP tadi Bu Nur sudah. Baik, untuk kepala sekolah SMA pada Ustadz Didin dipersilakan. Abi pantesan lama banget beli ke situ dulu. Halo, Ustadz Didin. Karena ini ada pertanyaan dari Bu Eka Santi kelas 12 nih Ustadz Didin. Baik. Selanjutnya saya membaca pertanyaan dari sebelum kita masuk pada Zoom di layar ya. Pertanyaan dari Ibu. Ayo Ustadz Didin, tafadhol Ustadz. Menjawab pertanyaan dari Bu Eka. Ayo Ustadz Didin, tafadhol Ustadz. Menjawab pertanyaan pelajaran ya. Silakan Ustadz Didin. Sambil headset dulu. Iya. Terkait KBM untuk KBM Bapak Ibu, maaf Ustadz sebentar. Untuk videonya dihidupkan dulu. Ya, biar tidak berat. Dan tidak semua pelajaran yang kita ajarkan. Ya, lanjutkan. Jadi kita tidak mempelajari atau tidak mengajarkan semua pelajaran. Suaranya begitu. Kenapa suaranya? Halo Ustadz Didin, suaranya tidak jelas. Mendayu-dayu. Suaranya dan seperti pengaruh
Seperti robot Cek, Cina jelas belum nggak? jadi. Seperti robot Cina belum jadi. Nge-lag kayaknya dari pengaruh dari sinyal. Cek, Kayaknya nih, cek, cek, kayaknya. satu-satu. Ya, Gimana, jelas gimana nih? Sadidin, tafadhol. Ya. Sekalian, jadi untuk KBM itu kami tidak mengajarkan semua pelajaran. Jadi hanya ada 6 pelajaran saja. Masih ya? Ya, ya, teruskan. Sinyalnya. Masih kayak robot. Udah jelas ya. Lanjut, lanjut. Ya. Silakan. Jadi kita belajar di asrama dan itu pun waktunya tidak terlalu lama. Hanya kita kurangi 30 menit. Ya. Halo. Halo, halo. Ya, Ustaz, lanjut. Lanjut, Ustaz. Jelas enggak? Jelas, Ustaz. Ini suaranya slow motion katanya. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Saya ulangi ya. Jadi kita tidak mengajarkan semua pelajaran, hanya 6 mata pelajaran saja, dan waktunya pun tidak lama, hanya 30 menit satu mata pelajaran. Dan kondisi siswa pun memang ya secara ininya sih tidak mengizinkan, karena memang anak-anak itu ketika waktunya belajar baru pada bangun. Ini pun jadi PR buat kami, bagaimana mensiasati itu. Ya. Kemudian untuk yang penggunaan HP, kami tidak menyarankan anak-anak memakai HP ataupun dalam melaksanakan tugas. Tugasnya pun ya hari itu. Jadi tidak ada PR ataupun lain-lain tugasannya. Intinya KBM yang dilakukan ini tidak sesempurna pada saat kondisi normal. Masih dengung ya suaranya, Ustaz Mika? Ya, Ustaz. Udah selesai, Ustaz Din. Penjelasannya udah selesai? Iya, udah. Penjelasannya udah selesai? Udah selesai, Ustaz? Udah. Ah, ini ada pertanyaan saya yang pertama belum dijawab, Ustaz. Halo? Ada chat dari udah selesai, Ustaz. Afwan katanya, saya usul untuk kelas 12. Nah, ini pertanyaan ada saya yang pertama belum dijawab, lebih baik daring sampai selesai dan lain-lain. Ini dari Pak Lutfian Hasanah, kelas 12 anaknya. Dan lain-lain. Ini dari Pak Lutfian Hasanah. Halo, kelas 12 anaknya. Sadidin. Halo. Sadidin. Itu ujian tertulis. Halo, sudah. Yes, Ustaz. Gangguan lagi, Ustaz. Ya, gangguan lagi nih kayaknya nih. Ayah Bunda, mohon videonya kali keberatan ya. Dimatikan dulu ya. Oke. Terima kasih. Silakan Ustaz Didin. Masih? Ya, cek. Gimana, Ustaz? Ya, bisa jelas. Bisa ya? Ya. Nah. Jadi kita tanggal 9 Maret itu sudah ujian tertulis.
karena kondisi anak-anak sudah ada di pesantren, ya kita akan tadinya kalaupun mau memulangkan kan biaya lagi nih. Ya udah, jadi kesepakatan rapat guru-guru yang sudah ada di pesantren itu tetap ujian tertulis di pesantren, yang masih ada di rumah tetap online. Seperti itu. Jadi tetap ujian dia. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Tadi ada yang belum terjawab, yang mana ya? Sudah. Ya, setuju Ustaz. Ya, jazakallah Pak. Berarti anak saya tetap di rumah aja ya Pak? Apa gimana? Iya, di rumah. Kalau sudah di rumah mah di rumah aja Bu, nanti soal. Enggak, soalnya anak saya khawatir kalau dia tidak ke sekolah nanti ada hukum atau apa dari sekolah. Enggak ada Bu, enggak ada. Aman Bu. Aman Bu, karena kondisi pandemi COVID ini. Aman lah. Hanya COVID yang bisa memberikan hukuman. Aman, amin, sehat. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Tias, yaitu mohon izin Ustaz, untuk agenda persiapan kelulusan kelas 9 apa saja dan bagaimana mekanisme ujian sekolahnya. Terima kasih. Ini yang bisa menjawab Bu Nur Aida. Silakan Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Masih Bunda monitor. siapa? Bunda Iya, Tia iya. dan Ari Astiani. Bunda Tia. Ya, Bunda Tia. silakan. Ya, silakan Bu Nur. Sebentar, Ustaz. Baik, untuk persiapan kelulusan seperti halnya pada umumnya gitu ya Bunda ya. Kami yang saat ini sudah mulai mencicil gitu ya, mencicil ujian-ujian praktek itu yang ada di rumah pun memberikan tugas daring seperti itu ya untuk memenuhi ujian tersebut. Adapun untuk ujian-ujian karena tidak ada UN, kami ujian sekolah ini masih menunggu jadwal. Kalau SMP ya masih menunggu jadwal dari kabupaten, yang mana untuk bulan Maret ini belum, Februari ini belum ada ya. Jadi yang kami buat di Kaddik itu di bulan April. Di bulan April. Jadi nanti baik yang di rumah maupun di asrama insya Allah akan tetap yang di rumah akan tetap difasilitasi seperti itu. Begitu Ustaz. Baik, Ustazah Nur. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Rini Aryani. Kedepannya seperti apa? Apakah ada rencana pemulangan dan belajar daring atau tetap dipertahankan santri berada di pondok sampai waktunya dipulangkan? Kira-kira apa persiapan pihak pondok menunjang kegiatan santri dengan kondisi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rizal tadi? Silakan Bu Nur, masih ada? Pak Ustaz, Afan. Ya. Apa tadi? Sambil lagi makan kacang ya, bunyi kacangnya di telinga jadi nggak kedengeran ya. Sambil ngetik. Ya, jadi ada rencana pemulangan ke depan. Apakah ada rencana pemulangan ke depan dan belajar daring atau tetap dipertahankan santri berada di pondok sampai waktu dipulangkan? Kira-kira apa persiapan pihak pondok menunjang kegiatan siswa dan kondisi seperti disampaikan oleh Ustaz Rizal tadi? Atau mungkin Ustaz Rizal yang bisa menjawab? Tafadhol Ustaz. Ketua Satgas. Ya, silakan Ustaz Rizal sebagai Ketua Satgas. Mengenai kondisi yang ada ya Ustaz, dan pemulangannya. Kalau kondisi yang ada saat ini, saya dapati perbedaan ya. Jadi ada perbedaan antara ketika baru 10 orang santri yang masuk ruang perawatan dengan sekarang sudah kondisinya 25 yang sudah mengalami perawatan. Ternyata ada perbedaan nih. Ada perbedaan cara pandang dari santri untuk bagaimana cara mereka menggunakan masker. Ketika di masjid saya dapati ada santri tidak pakai masker, saya panggil langsung, ada beberapa orang. Saat itu ada 6 orang. Bahkan sebenarnya ada lebih, cuma masker mereka kantongin. Dan kita tidak beri sanksi karena memang dilarang sama Pak Kiai untuk memberi sanksi kecuali nasihat saja. Kami kasih nasihat.
Untuk yang tidak menggunakan masker, kita arahkan untuk ambil masker. Cuma kami foto. Sehingga setelah kejadian itu, santri ternyata sudah berubah. Sudah banyak yang ke masjid bawa masker, sekalipun belum dipakai. Ketika kelihatan sama tim Satgas, langsung mereka buru-buru pakai. Nah, kondisi ini masih terjadi, dan tetapi kami optimalkan dari tim Satgas adalah dengan adanya daftar piket Satgas yang 2 orang, yang tadinya hanya 1 orang, kita tambah jadi 2 orang. Kemudian dengan adanya penyemprotan yang tadinya cuma 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, jadi kita tiap hari. Jadi saya optimis kalau santri saat ini masih di pesantren, kita optimis untuk bisa menjaga kesehatan, dan juga adanya klinik yang siap memfasilitasi. Jadi klinik ini khusus untuk santri, tholib dan tholibah. Kalau ada ustadz dan ustadz yang sakit, mereka akan diisolasi di rumah yang kita siapkan khusus untuk isolasi. Dan itu jauh dari anak-anak, insya Allah. Ayah bunda yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz Rizal. Ada juga pertanyaan dari Bu Darmini, kemudian Pak Lutfiansa, Pak Dirwan, ini hampir sama nadanya, yaitu tentang kelas 9 dan kelas 12. Intinya adalah sampai kapan, kemudian dipulang seperti apa, dan tanggal berapa, bulan apa. Serta juga ada pertanyaan dari Bu Khadijah Zulfa, terkait dengan kelas 9 dan kelas 12. Ini harapannya adalah itu berkas-berkas sudah harus beres semuanya, seperti rapot, ijazah dan lain sebagainya. Itu berkas, jadi tidak ada bolak-balik lagi, sudah harus beres semuanya, seperti rapot, ijazah dan lain sebagainya. Tidak ada bolak-balik lagi ke pondok. Bisa izin bertanya, Ustadz? Ya, sebentar Bu. Ada satu pertanyaan yang di chat tadi, itu dijawab yang di chat tadi, kelas 12 nih. Dan kelas 11. Silakan Ustadz Didin Herdiansah dan kelas 9. Silakan Ustadz Didin. Pertanyaan terkait kelas 12 dan kelas 9 sebenarnya. Harapan orang tua santri setelah anak dipulangkan itu semua urusan selesai. Seperti berkas-berkas sudah harus beres, rapot, ijazah, dan lain sebagainya. Sehingga santri atau orang tua santri tidak bolak-balik lagi ke pesantren. Silakan Ustadz Didin, bisa didengar. Yang kelas berapa itu Ustadz? 12? Kelas 12 harapannya. 12 mungkin sekitar tanggal 15 Maret itu ujian sudah selesai. Tapi kalau untuk ijazah itu kan tergantung dari Diknas ya. Kemudian rapot juga itu kan ada prosesnya. Jadi kalau tanggal 15 itu anak-anak mau dipulangkan ya kita menunggu keputusan dari pesantren. Karena secara akademis di tanggal 15 itu kelas 12 itu sudah selesai urusannya. Tapi untuk yang ijazah segalanya itu kita menunggu dari Diknas. Karena yang mengeluarkan itu kan Diknas. Itu Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih. Silakan pada Bu Muna Syahidah, tadi mau bertanya. Silakan Ibu. Afwan, saya pakai handphone anak, namanya belum bisa diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sampaikan beberapa hal terkait kebaikan untuk pondok kita tercinta ini. Ya. Mudah-mudahan seluruh santri, asatidz, karyawan,
kemudian juga sampai pada muslimin mungkin ya di lingkungan Nur Hasanat mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun di pondok kita ini berkumpul para penghafal Al-Qur'an. Saya yakin bahwa semuanya bisa melewati sedikit ujian yang Allah berikan kepada Afwan, apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Jelas pertanyaannya apa, Bu? Sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa Pertanyaannya apa, Bu? curhat mungkin ya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa hal. Bapak Ustadz Nanda, Pak Ustadz Karmin, juga mungkin beberapa netizen ya yang ada di lingkungan pondok. Tidak ada tujuan dan niatan yang lain kecuali memang sama-sama ingin melakukan sinergi untuk perbaikan pondok Nur Hasanat. Pertanyaannya, Bu, pertanyaannya singkat aja pertanyaannya karena semua juga butuh waktu. Bentar, Pak. Saya orang tua dari Zulfan Nasrullah yang saat ini sedang terpapar. Jadi saya harus menjelaskan detail, ya. Saya harus menjelaskan detail bahwa ketika tanggal berapa itu awal itu anak-anak akan masuk ke pondok, ya. Saya memang melakukan monitoring tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz siapa ya? Tidak pondok, ya. Ya, tidak masukkan anak dulu ke pondok. Dan saat menuju pondok pun kami lakukan tesnya antigen. Ya. Nah, jadi mungkin masukan untuk pihak pondok next ya ke depan ketika anak-anak akan pulang mungkin dilakukan tesnya antigen, Pak. Jangan antibodi ya, karena itu tidak akurat yang pertama. Yang kedua, saat kita ya pihak ini memutuskan untuk ABSWM, berarti kita semuanya harus siap dengan yang pertama adalah ketat di protokol kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana untuk kuratifnya gitu ya, ketika anak-anak sudah beberapa yang terpapar gitu ya. Nah, berkenaan dengan ketatnya disiplin protokol kesehatan, ini mungkin ada sedikit catatan ya yang harus kita cermati bersama gitu ya, bahwa hari Ahad, hari Minggu kemarin saya menjenguk anak saya, ya itu memang kondisi sepi ya, kondisi sepi. Kemudian hari Rabu bukan menjenguk ya, kita hanya di gerbang saja. Hari Rabu ini harus saya sampaikan ya kepada pengurus yayasan juga guru juga kepada orang tua semuanya agar kita semuanya melakukan sinergi secara ketat, Pak. Jadi perhatian bagi kita semuanya khususnya kepada Bapak Satgas ya dan suaranya nggak jelas. Jadi bagaimana antisipasi baik itu mukmin ataupun yang lainnya supaya bisa disiplin menggunakan pesantren ya gitu ya. Jadi bukan saja anak-anak yang harus dijaga, di lockdown, diperketat juga asatidzah ya karyawan, tapi juga memang punten ya di sana ada beberapa mukimin yang memang juga harus ikut pada aturan supaya bisa lebih baik gitu ya ke depannya. Itu mungkin Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Titip penanganannya untuk anak kami yang saat ini sedang isolasi ya. Jika ada hal-hal yang memang butuh dikomunikasikan ya, mohon dikomunikasikan. Dan alhamdulillah hatur nuhun kepada Ibu Desi, perawatnya sigap, siaga dan sangat komunikatif ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung saja kepada Ustadz Nofrizal selaku Ketua Satgas Nur Hasanat. Intinya ada 3, ketika anak-anak dipulangkan itu harus dilakukan tes antigen. Kemudian bagaimana kuratifnya ketika anak-anak sudah terpapar. Kemudian itu mohon penjelasan. Saat hari Rabu beliau menjenguk orang tuanya Zulfan, itu kelihatan tidak ketat protokol kesehatannya. Mohon ini ketegasan dari pihak panitia atau tim Satgas. Tafadhol Ustadz Nofrizal. Baik, jazakillah ya Bunda, mohon maaf nih ya, kondisi yang ada di pesantren seperti yang saya jelaskan di awal, memang masih kita beririsan dengan yang namanya mukimin. Mukimin ini setiap 1 bulan itu ada pertemuan dan diarahkan. Pertemuan juga waktu itu sempat kita ada pengajian 2 minggu sekali, itu juga diarahkan dalam pengajian. Kemudian sebelumnya dulu saya jelaskan bahwa kita tidak ada program penjengukan, ya. Tidak ada program penjengukan yang dilakukan oleh wali santri untuk saat ini, kecuali berkoordinasi dengan wali asrama. Jadi informasi apapun percayakan kepada wali asrama, kita insya Allah sudah ada perawat dan sudah ada dokter. Tindakan kuratif yang dilakukan untuk anak yang mengalami masalah, tentu masalahnya akan dilihat sama dokter terkait. Di klinik, yang sakit itu dibawa ke klinik, dilihat sakitnya apa. Rata-rata yang sakit itu kalau sudah sering, mereka itu bawa obat dari rumah. Kemudian yang tidak sering kita fasilitasi obat dari pesantren. Ustaz, kalau sakitnya parah gimana, bawa ke rumah sakit? Itu sudah biasa. Tetapi kita upayakan santri tidak ada yang sakit. Kita targetnya adalah santri kita sehat. Termasuk Zulfan sendiri, kabar dari perawat pagi ini, alhamdulillah kondisi semua sehat. Tidak ada sakit apapun yang bermasalah yang mempengaruhi kondisi fisik, kecuali cuma kehilangan penciuman saja. Dan Zulfan saat ini sudah normal. Cuma memang pada saat tes kemarin rapid test, itu penjelasan dokter, masih ada penciumannya masih sedikit bermasalah. Dan sekarang sudah normal semuanya. Info perawat pagi ini sudah normal. Setiap pagi dan sore dilakukan pengecekan oleh perawat, tensi, suhu badan, dan konsultasi. Nah, mudah-mudahan ini membantu. Kemudian ada pun tindakan tegas dari kami, setiap kali saya masuk ke pesantren, saya maapunten, saya tinggal di luar dan tidak berinteraksi dengan santri. Saya tinggal di luar, tidak berinteraksi dengan santri. Setiap masuk, saya harus tensi dulu dan cuci tangan. Cuci tangan, tensi. Kemudian yang dilakukan adalah satpam ini, satpam kita monitoring terus. Saya selalu mengingatkan koordinator satpam untuk selalu mencegat gitu ya. Makanya kita bikinkan pelang penghalang jalan untuk motor supaya ketika mereka masuk mereka bisa diingatkan untuk pakai masker dong, bahkan sebelumnya tutup aurat dong gitu. Nah, itu kalau ada tim satgas di sana pasti kita akan larang untuk mereka masuk atau keluar tanpa masker. Tetapi kalau sudah kejadian seperti ini, insya Allah kami akan terus memantau. Saya akan ingatkan, kita akan berkoordinasi dengan Pak RT setempat. Kita ada ketua RT di lingkungan sini, di Mukimin juga ada RT. Jadi kita nanti mohon bantuan Pak RT untuk tetap mengarahkan warganya untuk tetap pakai masker. Insya Allah, terima kasih masukannya Bunda. Doakanlah kami bisa istiqomah dan lebih meningkatkan lagi pelayanan kami kepada santri-santri kita di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Nofrizal atas jawabannya. Silakan pada Bapak Ibu sekalian. Oh, maaf, ini ada dari Pak Dirwan yang jauh di sana di Pulau Sumatera nampaknya menanyakan kepada kepala sekolah SMA kelas 12 nih. Santri kelas 12 yang di luar Pulau Jawa, biar kami tidak bolak-balik ke pondok, mengingat biaya dan perjalanan cukup jauh, ya. Bagaimana mekanisme kelulusan santri kelas 12? Pertanyaannya dari Pak Dirwan. Ya. Tafadhol Ustaz Didin.
Halo Ustadz Didin, apakah masih monitor? Masih Ustadz, Ya, masih. silakan dijawab Ustadz. Untuk kelas 12, pengumumannya kita sampaikan secara online kayak Ibu ya, Pak. Jadi setelah nanti urusan ulangan sudah selesai, udah tenang-tenang aja di rumah. Jadi pengumuman akan disampaikan, tidak perlu hadir lagi di pesantren. Kecuali begitupun info tentang kapan ijazah ada. Saya ini nasional, jadi kita menunggu dari Dinas Pendidikan. Nah, itu pun nanti kita sampaikan. Begitupun dengan perangkat lainnya, rapot. Ini harus berbarengan dengan ijazah seperti itu. Tapi untuk pendaftaran anak-anak ke kuliah, ke kampus, ke universitas, itu sudah dimulai dari awal Februari kemarin, sudah diurus. Baik yang SMPTN, SBMPTN, daftar ke UIN, daftar ke Poltek, semuanya lagi diurus. Jadi anak-anak mengisi datanya ke sekolah, ke kantor. Itu Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustadz, tambahan Ustadz, ada Ya, penjelasan. Ustadz Afrizal. Dari Satgas kami sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Satgas untuk penambahan suplemen. Yang urgent saat kemarin itu adalah suplemen herbal, karena herbal sama obat-obatan dan vitamin itu kami dahulukan. Yang kedua, dalam waktu dekat kita akan tambah makanan tambahan. Makanan tambahan ini sudah disiapkan penanggung jawabnya masing-masing, termasuk buah-buahan juga ada di dalamnya. Nah, ini sudah disiapkan alokasi anggaran. Bahkan kita siapkan sekitar di atas 40 juta rupiah untuk penanganan konsumsi tambahan buat santri. Ini dari tim Satgas bekerjasama dengan pesantren dan yayasan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada ayah bunda yang ingin mensupport juga boleh. Mensupport juga boleh. Silakan bisa menghubungi saya langsung di 0816 637 634. Atau bisa menghubungi wali asrama atau wali kelas kalau mau ada support tambahan. Mangga, silakan saja. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, baik, terima kasih. Ayah Bunda dan Ibu Bapak sekalian, tafadhol kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Ustaz. Cukup, Ustaz, cukup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tirwan, silakan Pak Tirwan. Iya, Afwan, dari awal untuk keuangan itu mohon dijelaskan kembali. Barangkali sangat dibutuhkan untuk kondisi sekarang. Ya, terus? Ya itu saja. Itu saja Ustadz. Ya, baik. Ibu Ine memantau Bu Ine. Assalamualaikum Ya, Bu Ine. Bu Ine, dari Bu Ine nih belum ada suaranya Bu Ine. Ya, Bu Ine. Assalamualaikum, salam kenal. Biasanya Kak Ustadzah Naon ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ine dijawab pertanyaan dari Pak Tirwan, apakah dalam kondisi seperti ini keuangan Anda dan sebagainya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ayah Bunda. Mohon maaf Ustadz, bisa diulang nggak pertanyaannya? Pak Tirwan, mohon diulang pertanyaannya Pak Tirwan. Oh iya. Iya Ustadzah. Dari awal kan mau ada kejelasan dari Ustadzah Ine ya. Belum tadi ya, mohon dijelaskan gitu. Nah, biasanya kan sama Ustadz yang ke Mesir itu, Ustadz yang ke Mesir. Orang dari Bu Ine. Ya itu saja tentang keuangan. Iya Bu Ine, silakan. Iya, tentang keuangannya spesifiknya bertanya apa Pak? Tentang keuangan
spesifiknya. Oh ya, ya biasa penjelasan ininya keuangannya dari tanggal ini Jadi kemudian saya ada ini ya. Apakah SPP, apakah yang apakah terpapar Jadi tadi ini Bu ada Ine. pengurangan dan lain sebagainya gitu Ya, atau yang normal gitu. berapa? Jadi kan tadi sebenarnya ada waktu untuk Bu Ine dari Bu Ine. Tapi tadi Bu Ine tidak menyapa, sehingga dialihkan ke bendahara. Nah, dialihkan itu, ke bendahara. Nah, Oh, sekarang iya. ada info sekarang keuangan, ada info tentang itu ada pengurangan dan apakah itu ada pengurangan dan lain sebagainya. Silakan ya, Bu. Bismillah. Ayah Bunda, yang sudah kami sampaikan itu ada pengurangan itu baru bulan Desember dan Januari aja ya Pak. Banyak yang nanya juga sih ya perihal SPP Februari, apakah ada pengurangan juga? Soalnya santri belum masuk semua gitu ya. Ada yang masih sakit, ada yang datangnya nggak bareng gitu ya. Jadi itu sih kebijakan dari keuangan Februari itu tidak ada pengurangan ya Pak ya, karena sudah masuk jadwal sekolah gitu. Kemudian perihal kegiatan yang mungkin tidak dilaksanakan, kami dialihkan ke keadaan pandemi sekarang ya, gitu. Insya Allah semuanya kita atasi gitu Pak ya, dengan berbagai macam asupan dan tambahan, biar anak-anak juga di sini nyaman dan tetap sehat gitu Pak. Gitu. Itu saja Bu Ine. Iya, kalau ada pengurangan di bulan-bulan ke depan itu belum ada informasi ya. Nanti kita kaji dulu gitu kebijakannya seperti apa. Baik Pak Tirwan dan Ayah Bunda yang lainnya, itu penjelasan dari Bu Ine. Pak Tirwan dan Ayah Bunda yang lainnya, itu penjelasan dari Bu Ine. Barangkali ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang keuangan. Silahkan. Ustaz, Ana coba ya, menjawab Pak, tadi ada yang belum. Silakan. Ya, tadi saya cek lagi atas pertanyaan yang ada. Bundanya Zulfan bertanya apakah perlu dilakukan tes rapid antigen sebelum santri pulang, dan kami akan lakukan rapid antigen sebelum kami santri pulang. Jadi, tetapi memang kita butuh bantuan dari ayah bunda. Ya, jadi kami fasilitasi 50%, jadi 50%-nya lagi harapannya bisa disupport dari ayah bunda semua. Insya Allah, tapi kami lakukan rapid antigen. Ya, baik Ustaz Nafrizal, saya pertegas lagi bahwa insya Allah sebelum pulang nanti santri akan kami rapid antigen. Namun dalam pembiayaan kami meminta untuk 50-50 gitu ya, dalam pengeluaran untuk biaya rapid antigen. Baik Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Pak Tirwan lebih spesifik sudah dipertanyakan Pak Tirwan. Yang lainnya silahkan sebelum kita akhiri pukul 11.30. Kepada Mas Gun, silakan barangkali pada Pak Bambang Gunadi, Pak Agus, silakan. Halo. Ya, halo. Ya.
Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. silakan. Di kelas 12 kan ada itu, mau nanya aja, ada wisuda. Iya, iya. Iya kan, kemarin itu kan kita disuruh ngumpulkan uang buat wisuda tuh. Ya. Bagaimana kalau realisasinya bagaimana ya untuk itunya? Realisasi Apakah wisudanya. ada Ya. apa tetap wisuda atau tidak? Ya, baik. Baik, Terima kasih, Ustaz. itu saja ya, Pak Dahlia ini nama siapa nih Pak? Di Rizal ya, Pak Rizal. Oh iya ya. Ustaz Pak Rizal, silakan. Barangkali dijawab oleh Ustaz Didin terkait dengan ada wisuda dan Ustaz Nur dan Fadol, Mas Fadol, silakan. Ustaz, apa Ustaz? Ustaz Didin. Ya. Monitor. Dan Ustaz Nur monitor. Ustaz. Ya, ini kan ada pertanyaan terkait dengan wisuda anak-anak santri kelas 9 dan kelas 12. Ini ada pembiayaannya dan dalam kondisi seperti ini memang wisudanya seperti apa gitu. Kemudian kenapa kok masih diinikan juga biayanya dan sebagainya. Silakan barangkali dijawab. Halo ya. Baik Bapak. Jazakallah. Untuk wisuda sendiri, memang sebenarnya yang diamanahkan jadi panitianya itu sekolah, artinya SMP, SMA, dan tahfiz. Dan kami sendiri dari panitianya itu belum memutuskan sebenarnya apakah dilakukan secara seperti biasa atau online seperti yang dulu itu. Jadi kami belum memutuskan. Dan kami pun dari panitia pun belum bicara masalah biaya seperti itu, Ustaz. Kalau yang setahu saya ya, sepengetahuan saya. Nah itu mungkin ditambahin dengan Bu Nur. Silakan Bu Nur. Ya. Benar Bapak dan Ibu ya, semua kami belum membicarakan untuk pembiayaan karena memang biaya wisuda itu seperti biasanya sudah dialokasikan diinformasikan di awal, adapun nanti aktualisasi apakah seperti tahun yang lalu ya, misalnya online seperti apa nanti akan kami informasikan kembali ya. Mudah-mudahan insya Allah tidak memberatkan ayah bunda semuanya gitu ya. Gitu, Ustaz. Baik. Terima kasih Bu Nur dan Pak Didin memberikan penjelasannya. Baik Ayah Bunda, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita dengarkan close statement dari Ketua Satgas Hasanat kepada Ustadz Haji Nofrizal SAD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk hari ini. Pada intinya kegiatan hari ini berjalan baik, kemudian komunikasi kita baik. Dari tim Satgas sudah melakukan komunikasi juga dengan Satgas Desa. Kemudian kita sudah ada kunjungan dari Satgas tingkat kecamatan, Kodim, dan Polsek dan Dinas Kesehatan. Jadi arahan dari Muspika ini adalah kita harus jaga 5M dan kami optimalkan untuk kita bisa jaga 5M insya Allah.
kami tetap menjaga optimis anak-anak di pesantren adalah anak-anak pilihan. Anak-anak yang bersekolah di pesantren adalah anak-anak yang punya visi untuk menjadi seorang hafiz Quran. Kemudian segala sesuatu yang terjadi di pesantren kita musyawarahkan bersama dari tim Satgas. Kemudian jika ada masalah nanti kita berkoordinasi juga dengan wali santri. Ya, kemudian harapannya adalah segala sesuatu ganjal yang mengganjal atau tidak puas atas ya pelayanan yang ada di pesantren yang itu melibatkan Satgas atau pesantren atau yayasan bisa berkomunikasi kepada kami sehingga kita bisa cari jalan keluarnya dan bisa puas semuanya. Jadi kalau ayah bunda puas di dalam pelayanan kami di tempat kita ini supaya bisa menjadi hafiz Quran dan cita-citanya tercapai, kemudian bisa menginformasikan kepada sahabat-sahabat saudara-saudara bahwa di pesantren Al-Quran tempat orang menimba ilmu menjadi hafiz Quran dan berakhlak baik, kemudian tetap menjaga kesehatan dari kami. Sampaikan cukup itu saja sebagai closing statement pada kegiatan ini. Insya Allah lebih lanjut kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi melalui telepon dan tidak perlu menghubungi nomor telepon perawat atau dokter yang berkaitan, langsung saja menghubungi nomor saya bisa. Sehingga nanti kami jadi mudah menanganinya ya. Insya Allah di nomor 0816 637 666. Ini dengan hotline saya sendiri. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan pelayanannya. Jazakallah Ustaz Mika. Barangkali itu saja. Terima kasih Ustaz Rizal. Baik ayah ibu sekalian, ayah bunda dan ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya minta maaf kalau suara saya kadang-kadang tidak jelas kadang-kadang terputus dan seperti robot karena memang kita berada dalam Zoom meeting sehingga gantungan sinyal berat tergantungan dengan HP juga itu. Mohon maaf batin atas segala kekurangan dari saya dan kekurangan dari sisi komunikasi. Saya mohon maaf. Baiklah, pada akhirnya kita masuk pada agenda penutup. Bapak, Ibu, dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan dan kami seluruh sivitas akademika di Pondok Pesantren Nur Hasanat Karawang ini mendoakan semoga kita senantiasa sehat semua, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak kurang apapun. Allah berkenan untuk mengabulkan doa kita dan insya Allah anak-anak kita juga yang berada di pondok pesantren semuanya mendapatkan sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ucapkan terima kasih kepada kelas 7, kelas 8, 11 dan kelas 12. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.